الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pada beliau Al-Ustadz Lanang Mudati SPDI ingkang kawula hormati, dumateng para bapak ibu jamaah kajian Ahad enjang rahimakumullah, langkung rumiyin semoga kita tansah muji syukur dumateng rasa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah marengaken rahmat hidayah su'inayahipun dumateng kita sedaya ingkang arupi ketetapan iman Islam, langkung-langkung Allah tasih maringaken umur panjang so kesempatan sehingga wonten enjang menika kita sedaya waket kempal wonten majelis ilmu punika. Shalawat salam mugi Allah tansah nglimpahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saha dumateng keluarganipun, para sahabat-sahabatipun, lan dumateng tiang-tiang ingkang tansah nderek saha nglampahi punapa sunah-sunahipun. Amin. Jamaah rahimakumullah, saderengipun kajian wonten jang menika sumangga majelis menika kita pikak sarengan kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahimakumullah, saderengipun kajian ingkang badhe dipun asta dening Al-Ustadz Lanang Mudati wonten ing jam menika badhe kita tampilaken sekedhik kultum saking anak kita santri MPS inggih menika Ananda Heni kelas 11 TKJ SMK Muhammadiyah Bandungan. Monggo dumateng Ananda Heni, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sampai hari ini. Salawat dan salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum singkat yang berjudul Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, bersyukur mempunyai makna yaitu berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati akan anugerah atau nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak bisa menghitung, mengira berapa banyak nikmat yang Allah berikan, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat masih bisa berpikir, dan berbagai nikmat lagi yang tidak bisa kita hitung. Namun yang menjadi permasalahannya adalah mengapa kita tidak bisa bersyukur akan semua nikmat yang Allah berikan, dan mengapa kita selalu berpikir bahwa nikmat itu berupa material atau uang. Pemikiran ini sebenarnya sangatlah salah dan fatal, karena apabila kita berpikir seperti ini berarti kita termasuk orang-orang yang kufur. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya adalah, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka dari itu, apabila kita tidak ingin termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kufur, maka hendaknya kita selalu bersyukur. Dampak positif bersyukur antara lain yaitu menghilangkan rasa sombong dan angkuh, menyandarkan diri bahwa semua yang dimiliki adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan diri bahwa kita lebih beruntung daripada orang lain, dan membuat hidup kita menjadi lebih bahagia.
Apabila kita tidak ingin kufur, maka kita janganlah sekali-kali memandang ke atas, tapi cobalah kita memandang ke bawah, karena disitulah kita akan tersadar bahwa seberuntungnya kita dibanding orang lain. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sedikit kultum dari Ananda Heni. Untuk selanjutnya inggih menika kajian ingkang badhe dipun asta dening panjenenganipun Al Ustad lanang muda di SPDI dumateng panjenenganipun wekdal supayanan kaula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah haitsu yaqulu azza wa jalla fi kitabihil karim a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil wabail kuruna wa min sayil asqam. Amin amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat jamaah kuliah enjang ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah enjang menika panjenengan lan kula saged sareng-sareng kempal manunggal dados tunggal ngerawuhi wontenipun majelis tazkirah, majelis ilmu. Sebagian ulama ngendikaaken majelis untuk beristirahatnya hati. Jadi badan kadang lelah, maka badan butuh istirahat. Tangan, kaki lelah, butuh istirahat. Hati itu butuh istirahat. Lah tempat hotel bintang 5-nya hati itu ada 4. Hotel bintang 5 atau 15 Pak, ada hotel bintang 15. Maksimal 5 Pak.
Hotel 5 ya, hotel bintang 5-nya hati itu: satu, majelis ilmu; dua, bertemu dengan orang soleh, orang baik; tiga, mengunjungi atau menyaksikan kematian; yang keempat, interaksi dengan Al-Quran. 4 inilah yang oleh para ulama disebut sebagai hotel bintang 5 hati. Kenapa majelis ilmu menjadi tempat istirahat hati? Karena di majelis ilmu kita istirahat dari lelahnya memikir dunia. Kita berpikir tentang Al-Quran, tentang hadis, dan bagaimana mengamalkannya. Dan itu kesehatan hati. Kita kalau hadir di majelis ilmu tidak berpikir api-apian kendaraan. Di majelis ilmu itu dimulai dibuka sampai ditutup, tidak kita berpikir untuk kemewahan, tetapi bagaimana kita paham dengan ilmu, dengan Al-Quran, dengan hadis. Kita tidak berpikir untuk bersaingan dalam dunia, tidak memikirkan pingin nganyar ke HP. Onten sing mikir ngaji misalnya melihat ayat ini juga karo mikir ke nganyar ke HP kan gitu Pak, gak ada. Tetapi bagaimana kita ini di dunia ini menggunakan waktu dan kesempatan, meluruskan niat dan tujuan. Iya, al-qasdun niyah, mantengke tujuan, ngoten niku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk itu. Maka tujuan manusia hidup itu bukan di dunia. Manusia itu aslinya adalah penduduk surga. Aslinya manusia itu bukan di dunia ini, tapi di surga. Dan kita ini mendapatkan Nabi, kita beriman kepada Nabi sebagai khotamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Dan nabi rasul kita ini pernah berada di surga. 2 nabi yang pernah berada di surga, Nabi Adam alaihissalam sebagai nabi pertama dan memang tempat tinggalnya dulu di surga. Dan nabi kita dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, baginda Rasul sudah merasakan surga. Bahkan Rasul kita ditegur oleh Allah karena tidak mau kembali ke dunia. Saat itu Rasulullah begitu melihat nikmatnya surga, merasakan nikmatnya surga, Rasulullah enggan kembali ke dunia. Karena dunia ini tidak enak, dunia ini gak nyaman. Sak seneng-senenge urip ting donya samar nek sing disenengi ilang. Enggih napa mboten? Iya. Sekaya-kayanya orang kaya khawatir kalau jatuh miskin, itu dunia. Sepinter-pinternya orang mengatur dunia khawatir kalau kesandung. Maka dunia ini melelahkan sebetulnya. Kita rutinitas bangun tidur sampai tidur lagi ini kadang melelahkan. Ada yang lebih lelah dan pandangan orang itu tidak lelah. Dokter spesialis,
Ada yang dokter mboten yang rawuh hari ini? Jangan-jangan tertuduh nanti. Jangan dikira dokter spesialis itu hatinya nyaman, hatinya bergembira. Enggak Pak, mboten Bu. Dia bicara monoton, sing domongke men kulit ae masalah gatel kok. Nek sing spesialis gatel, sing spesialis kulit, dia selalu bicara orang yang konsultasi spesialis kulit, maka nggak pernah bicara yang lain, ya kulit terus. Dan itu diulang lelah, letih, bosen, jenuh. Jangan dikira wah spesialis kulit, spesialis jantung, spesialis paru-paru. Memang kalau diukur dunia Bapak Ibu, kalau diukur dunia, spesialis itu dunianya luar biasa. Niku kalau sudah di dalam rumah sakit itu, dia tugas di sebuah rumah sakit dan dia spesialis, orang ngemek pasien saja, nggak ngemek pasien, itu sudah jelas uang Pak, di atas 25 juta. Itu apalagi kok jo ono sing loro dimek, ono sing takok kita, wah sudah tambah nih. Gitulah Pak, ini dunianya. Tapi apakah kemudian kenikmatan dunia itu hanya dengan harta? Tidak. Kalau dengan harta maka orang yang paling nikmat dunia adalah Korun. Tapi Korun susah dan matinya pun sengsara. Dan hari ini pun yang hadir nggak ada nama orang yang namanya Korun. Wonten sing namanya Korun Pak Ngacung? Karena orang tua saya mengharap supaya anak saya jadi kayanya, bukan Korunnya, tapi kayanya itu loh Pak. Nggak ada seorang bapak ibu punya anak ya kan, lahir tak jenengi Korun, men sugih kaya Korun, enggak ada Pak. Karena Korun walaupun kaya, kuncinya saja dipikul, dibawa keledai, kunci-kunci gudangnya loh Pak, bukan gudangnya, kayak kuncinya tok, dipukul orang-orang kuat, kuncinya tok. Itu sejarah kayak Korun. Nggak ada orang yang hari ini berharap punya anak kok jenenge Korun. Itu kalau harta. Sekarang kalau kekuasaan tidak berperiode. Korun kalau harta, kalau kekuasaan ya Pak, Fir'aun tidak berperiode Pak, nggak akan ngajukan pemilu Pak. Kok ngajukan, mengundurkan yuk pilihan. Potongan kuno bareng Pak. Iki nek diterusake tadi sengkel gue. Bapak Ibu sekalian, Masya Allah kan gitu ya. Jadi Korun, Fir'aun ini kaya, punya kekuasaan. Apa Fir'aun itu bahagia? Enggak bahagia. Karena dia harus berpikir panjang, gek kerajaannya hancur kan gitu. Sampai bukti dia kekhawatirannya semua anak laki-laki dibunuh, dan itu berjalan setiap tahun ganjil dan tahun genap. Anak saya lupa itu. Jadi setahun dibunuh, setahun tidak itu. Jadi, makanya siapa saudaranya Fir'aun? Musa, saudaranya Musa siapa? Harun. Harun itu lahirnya pas tidak dijalankannya aturan itu, maka Harun hidup tidak ada masalah maksudnya. Lah masanya Musa pas berjalan. Jadi misalnya 2021 itu semua bayi laki-laki dibunuh, 2002 tidak, 2023 dibunuh semua, 2024 enggak, 2025 dibunuh terus itu Pak, setiap bayi lahir. Lah pas Musa itu pas berjalan acara itu, semua bayi lahir bunuh, itu Musa begitu. Bapak Ibu, Fir'aun itu pikirannya selama Musa kecil sampai selama Musa jadi nabi, bahkan kemudian Fir'aun terbunuh, itu penasaran dan kekhawatirannya Fir'aun itu. Kinten-kinten Musa itu bertempur dengan Fir'aun itu usia pinten? Ndak yo kayak 5 tahun gelut karo Fir'aun.
Artinya kan bertahun-tahun gitu Fir'aun pikiran terus. Pak, kalau misalnya usia dewasa bisa bertempur usia 20 tahun misal, berarti Fir'aun ke sing keweden 20 tahun ming samar wae Pak. Orang kalau samar itu wedi loh Pak. Wong Muhammadiyah ki ana sing sok kena penyakit samar. SDM, samar diarani Muhammadiyah. Wonten mboten Pak? Ana wong Muhammadiyah ki wedi SDM samar diarani Muhammadiyah. Ora tau ketok kuliah subuh barang wah wedi. Kuliah subuh ning SD Muhammadiyah tertuduh. Ada Amerika oh sami Pak kayak yang kula ketularan mriki begitu Pak. Jadi orang samar itu gak enak Pak, takut serba khawatir. Begitulah Fir'aun Pak, nggak berperiode aja takut Pak, apalagi yang berperiode kayak setahun, kayak 2 tahun, 4 5 tahun harus mikir kudu nambah gitu dan seterusnya. Karena itulah Pak, itulah dunia. Makanya dunia itu seperti itu. Hari ini pun tidak ada seorang bapak, seorang ibu punya putra diberi namanya Fir'aun. Wonten Pak, harapannya besok jadi pimpinan negara jenenge Fir'aun. Mbasan ono acara napa Pak? Acara napa Pak? Acara resmi gitu. Marilah kita saksikan pidato Fir'aun Indonesia. Mesti jengkel kok. Apa Fir'aun ngono? Konotasi Fir'aun itu negatif. Dan setiap zaman akan ada Fir'aun Pak. Itu Nabi yang ngendika. Maka ketika Abu Jahal meninggal, apa kata Nabi? Ketika dipenggal lehernya Abu Jahal, dibawa ke hadapan Rasulullah. Kemudian, ya Rasul, ini Abu Jahal sudah meninggal. Gitu. Maka apa kata Rasul? Rasul mengatakan telah meninggal Fir'aunnya zaman ini. Gitu. Berarti setiap zaman akan ada Fir'aun. Sebab no polai pikirane perbuatane kaya Fir'aun. Wonten mboten kaya ngoten niku? Asu gede menang kerai. Wonten mboten? Preso asu gede menang kerai. mumpung gekku. Oh, so itu kan begitu banyak Pak. Ya jadi asu gede menang kerai itu falsafah Jawa ya. Ya begitu itulah orang Jawa. Nek Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Sun Tulodo ing Madya mangun karsa tutwuri handayani. Nek sakniki lak ing ngarsa mumpung kuwasa ing Madya padha numpuk bondo. ing Madya numpuk bondo terus tutwuri sing mburi radu mani. Bener iki. Sing mburi radu mani. Akhirnya falsafah Arab man sobaro laku mano man awalo laki kira kan ngono basa Arabe niku. Niki nek mingguyan wis do ngaji Pak ya. Saya 3 bulan ya Pak ya dari kemarin baru sowan ya. Sampai lali judulnya Pak. Saya apa yang lalu itu? Ditanya Ustadz Fakih. Lupa saya judulnya apa. Kaya wingi ngono ya Bu. Baik Bapak Ibu sekalian, niki mau 1/2 jam kok. Niki pun paham ya Pak ya. Pun judulnya itu Pak ya, sejatinya kemana tujuan kita? Ke surga. Karena kita bukan penduduk dunia, maka kita di dunia ini mampir ngombe begitu. Ning kok ono sing ketungkul. Napa ketungkul niku? Ketungkul iki nek cah cilik ya ora gelem mulih Pak ya. Ketungkul iki nek cah cilik dolan ora gelem sampai domyang bapak ibune arek bali apa ora ngono to. Lali kayak gitu. Sampai bapak ibune ya lali. Jane sampeyan ki anake sapa ngono kok. Iya kan? Jane kok anake sapa ki ditoto angel kan gitu. Jadi begitulah Bapak Ibu. Jadi kita ini adalah penduduk surga. Maka apa yang ada pada kita ini Bapak Ibu, bagaimana untuk mencari
surga. Yang pinter memanajemen dunia, dunia ini digunakan untuk nyari surga. Yang pinter apalah membangunnya membangun akhirat, artinya membangun dunia dalam rangka membangun akhirat. Kan begitu, Pak. Sing punya harta, hartanya digunakan sarana untuk mencari akhirat. Kalau surga begitu. Abdurrahman bin Auf itu pernah datang kepada Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah sudah ditinggal Nabi lama, sampai kemudian Abdurrahman bin Auf sebagai orang yang kaya raya di Madinah saat itu sowan kepada Ibunda, ya Umma gitu, wahai Ibunda gitu, saya kok takut. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Takut apa? Saya takut demikian mudah saya diberi oleh Allah untuk dunia. Nek bahasa kita ini suket godong dadi rewang. Ini bahasa kita. Beliau takut sekali. Ekonomi dimudahkan, urusan-urusan perdagangan dimudahkan, itu takut. Kaya takut. Mana sekarang orang yang kaya takut? Ya kan jarang. Ini didikan Rasulullah itu loh. Didikan Nabi untuk para sahabat. Kaya takut. Saking takutnya sebab pernah dalam riwayat Abdurrahman bin Auf membelanjakan seluruh hartanya. Semua yang ditabung ditarik, yang di BTM, Pak? Bah itu tampil Muhammadiyah Indonesia sekarang. Semua tabungan ditarik semua. Kemudian dibelanjakan kurma yang sudah dalu, yang kira-kira serawana wong tuku lah. Semua orang yang punya kurma nggak payu dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Dikumpulkanlah di tempat Abdurrahman bin Auf. Seluruh para petani Madinah semua disetorkan ke Abdurrahman bin Auf sampai semua hartanya habis. Lego dia. Orang dibondoke lego, Pak. Nek dhewe lakmu metak. Iki malah lego. Begitu, Masya Allah. Ini didikannya Rasulullah itu ya. Lah akhirnya qadarullah ada miliarder importer eksportir lah kalau bahasa sekarang ini. Orang-orang yang dagangannya nggak hanya dalam kota tapi antar negara. Membutuhkan kurma, mencari di seluruh Madinah sudah nggak ada. Yang punya hanya Abdurrahman bin Auf. Mongko saking dinilai ra ono liyane mau dibeli 10 kali lipat. Tuku 1.000 dituku sak yuta jajal. Ora mumet Pak niku malah dadi sugih, saya sugih niku. Inilah Abdurrahman bin Auf datang kepada Ibunda Aisyah, wahai Ibunda, wahai ya Umma, saya jangan takut dengan kekayaan saya. Tetapi itulah Abdurrahman bin Auf. Justru dengan kekayaannya itulah mengantarkan ke surga. Karena kaya dia jadi masuk surga. Itulah pendidikan para sahabat. Dunia ini sebagai ujian. Khalid bin Walid, Bapak Ibu mungkin penjenengan kemutan, seorang panglima yang nggak pernah terkalahkan baik zaman sebelum Islam maupun sesudah Islam. Dia nangis ketika mau meninggal dunia. Kenapa? Dia berkata, ya Allah, saya itu di medan perang sekian lama, bahkan dari pucuk jari kaki sampai bun-bunan sampai pucuk tangan ini nggak ada luka kecuali luka 3, luka pedang, luka panah, dan luka tombak. Semua ada goresan-goresan pedang. Tetapi saya hari ini kondisi di atas ranjang. Akankah saya mau meninggal di atas ranjang? Dia merindukan syahid di medan perang. Tapi memang Allah nggak takdirkan di medan perang beliau syahid, tapi oleh Rasul diberi ayem-ayem supaya ayem bahwa walaupun tidak di medan perang tetap matinya mati syahid, karena jiwanya, semangat girohnya, azam tekadnya. Inilah Bapak Ibu sekalian, hatinya selalu dan selalu luar biasa. Inilah yang diajarkan Allah dan Rasulnya, bahwa dunia ini bukan tempat tinggal asli kita. Begitu.
Makanya kita punya pelajaran dari Adam alaihissalam. Adam alaihissalam diturunkan dari surga, keluar dari surga. Kenapa diturunkan? Karena surga tempat yang tinggi, gitu Pak. Nek munggah swarga, nek jegur neraka munggah. Pernah panjenengan mireng jegur swarga ngono? Munggah neraka ora ngono. Wong munggah kaji kok. Pernah mireng Pak RT kok mboten ketinggal teng muti sek jegur kaji ora patut. Jegur kok munggah kaji itu kan bahasa. Maka surga di atas langit sab 7, itu hadis, itu ayat. Sidratal Muntaha itu di atas sab 7 dan seterusnya. Makanya surga ini Bapak Ibu pernah ditempati Nabi, jadi teorinya dan prakteknya akan sama. Kalau ada berita tentang surga begini, wong Rasul pernah sampai sana, Adam pernah di sana. Karena pelanggaran, maka Adam turun dari surga. Pelanggarannya apa? Makan. Banyak nanti manusia yang karena makan dia sengsara, Pak. Urusannya kan di situ, Pak. Makan tuh ngurusi apa? Perut. Inna mimma ahsya alaikum sahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum. Itu Nabi. Sungguh saya sangat khawatir atas kalian. Yang saya khawatirkan adalah syahwat yang dituruti dari dua hal. Fi butunikum, perut, wa furujikum, satu jengkal di bawah perut. Itu Nabi yang ngendika. Dua inilah yang membuat manusia hancur, Pak. Dan dua ini pula manusia bisa jadi mulia. Maka di dalam urusan makan diajarkan Islam suruh berdoa. Di dalam makan cari yang halal supaya menjadi manusia mulia. Di dalam makan jangan berdiri jalan-jalan, diatur, Pak. Ketika manusia keluar dari aturan dalam ngurusi perut, mesti rusak, mesti hancur, mesti sengsara. Gimana Pak? Betul Nabi kita ini. Ngati-hati dalam urusan dahar. Kinten-kinten sing do korupsi niku ngurusi perut napa pundi? Lah kan gitu Pak ya. Mau sampai miliaran triliunan kan gitu. Ini tuh kenapa? Itu perut, Pak. Walaupun orang itu ketika sudah perutnya sejahtera akan berpikir satu jengkal di bawah perut. Nggih mboten? Kesana. Nek wis entek tuku apa njur tuku sapa? Lah ngoten to, Pak? Wis tekan ngendhewe kaya ngono kuwi, Pak. Kerusakan itu dari situ. Maka Rasul wanti-wanti pesan agar umat ini hati-hati dalam dua hal ini. Nabi Adam keluar dari surga karena itu, karena perut tertarik dengan godaan. Godaan apa? Makan buah, makan sebetulnya yang disebutkan oleh Al-Quran jangan mendekat pada pohon gitu, Pak. Tidak ada kata lain, tetapi iblis yang memberi nama. Kata khuldi itu diberi nama sendiri oleh iblis. Sajaratul khuldi, pohon kekekalan. Supaya apa? Supaya kekal. Kamu biar kekal maka dekati pohon. Allah itu melarang kamu mendekati pohon, wong Allah menghendaki kamu supaya tidak kekal. Lah nek kowe pengen kekal nyepak ngono lho, Pak. Lah ini modelnya setan, memutarbalikkan fakta dan data begitu, Pak. Masya Allah. Ngoten nggih, Pak. Niki meloncat-meloncat niki, Pak. Tak apa ya. Saya tak patosake sing lanjutane niki sing pundi, Pak. Nah, karena saya lek sowan wis rada suwe yo lali, Pak. 10 kabar Al-Qur'an bagi orang yang beriman. 10 niku langsung nomor 10 mawon men cerdas, Pak. Maksudnya ilmu laduni. Laduni itu maca ngarep wis langsung ngerti mburi. Lah niki langsung maca sing mburi wae. Masya Allah. Ngoten Pak ya. Nah, pripun saya khawatir yo nek sesuk sowan meneh
Angel banget kadang. Yang lalu itu Januari saya di Jepara, yang kemarin pon lagi saya di Limpung. Ngoten Pak. Nah niki alhamdulillah saged niki mohon wis di jaluk rono jaluk rene. Wah seneni piantun Bandongan saya nek bola-bali gaib ngoten Pak. Alhamdulillah saged Pak. Saniki niki Pak. Yang ke-10, Allah janjikan kepada kita akan mendapati hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Syaratnya apa? Ini Bapak Ibu, man amila solihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan walanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini janji Allah, surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-97. Barang siapa sok sopo wae, sok sinteno kemawon mengerjakan amal soleh, amila solihan, baik laki-laki maupun perempuan, man amila solihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min, syaratnya adalah iman. Falanuhyiyanahu, ya, syaratnya iman. Laki-laki perempuan, mbuh tinggal di kota atau di desa, mbuh enom mbuh sepuh, kan gitu, mbuh kaya mbuh miskin, pejabat atau rakyat, begitu. Siapapun lah ini, nggak ada pilihan. Kudu kaya, kudu miskin, kudu menteri, kudu mantri, enggak. Sing penting amila solihan, gitu Pak. Apa dia petani atau peternak, apa dia pedagang atau ASN atau dia Pak Guru atau murid, gitu Pak. Ini siapapun sing penting dia beramal soleh, jaminannya maka sungguh mana-mana nih, maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Fa itu dimaknakan maka, tetapi makna dalam bahasa Arab fa ini menunjukkan langsung, beda dengan wa. Ya Bapak Ibu, niki wa. Nah niki wa. Ini fa, ini wa, ini fa. Apa bedanya fa dengan wa? Fa itu langsung, nek wa itu ada jeda. Maka kalau punya putra dipondokkan bagus Pak, karena nanti anak itu ketika bisa bahasa Arab dia akan bisa menikmati Al-Quran. 4 tadi yang saya sebut sebagai mukodimah, tempat beristirahatnya hati yang keempat adalah interaksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran, bermesraan dengan Al-Quran, mulai membacanya, mengkaji isinya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Ini interaksi dengan Al-Quran. Dan orang-orang yang interaksi dengan Al-Quran akan bejo, beruntung, menjadi manusia mulia. 4 alasan Bapak Ibu, 4 alasan. Ini saya mengembang ke situ dulu. Yang pertama, malaikat yang membawa Al-Quran yang diutus Allah untuk diberikan kepada Rasulullah menjadi malaikat yang paling mulia karena Al-Quran. Malaikat siapa? Jibril. Yang kedua, orang manusia karena diberi Al-Quran menjadi manusia paling mulia, beliau adalah Rasulullah. Yang ketiga, bulan di mana Al-Quran diturunkan menjadi bulan yang mulia, bulan Ramadan. 4, hari malam diturunkannya Al-Quran menjadi malam yang paling mulia, Lailatul Qadar. Rugi orang-orang yang hidup tidak mendekat dengan Al-Quran. Ini sudah jelas 4 bukti. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, dekati Al-Quran, apalagi paham bahasa Arab.
Kayak ada campur tangan lain di alam manusia nih. Ada campur tangan lain di alam manusia. Nah, wonten apa wis pun rampung mon jam 7 wonten gak jauh. Masyaallah kok wis rek rampung. Bapak Ibu, tasih 10 menit nggih? Nggih. Saniki fa niku Pak. Nah, nek Pak Guru biasanya ana tuding, ora ana tuding saiki sana. Nah, fa niku ngeten niki Pak, kula ngadeg ngeten niki lungguh, njuk kula lungguh, ngoten Pak. Nah, njur kula mimik ning niki ra ono mimik masalahe. Niki namanya langsung. Nah, tetapi dari saya berdiri ke saya mimik itu ada jeda. Jedanya apa? Duduk. Kalau ada jeda itu wa. Tapi kalau nggak ada jeda langsung itu fa. Itu bahasa Arab. Tidak ada tulisan Latin, yang satu huruf punya makna, nggak ada. Ada satu huruf punya makna? Mana tulisan Latin? Nggak ada. Arab satu huruf punya makna, fa punya makna, wa punya makna, bi punya makna. Itu Arab Pak. Mula kalau hari ini ada orang yang benci Arab, intinya sebetulnya dia benci Islam, hanya melipir. Begitu Pak. Mendengar kan Pak orang-orang yang benci Arab hari ini? Banyak Pak. Betul. Sing terakhir siapa yang panjenengan kenal? Nah, so? Habib Kribo. Ngaku Habib tenan apa ora niku? Niki di YouTube ya Pak. Ora apa-apa. Mau pancen jengkelake nih kok. Jangan ngawur tenan kok. Arab itu ndak bisa dipisahkan dengan Islam. Al-Quran berbahasa Arab, kan gitu. Al-Quran berbahasa Arab dan Islam dicoba pertama kali di Arab. Islam itu dicoba pertama kali di Arab. Bangsa yang ummi ndak bisa baca tulis. Yang kita kenal sekarang namanya jahiliyah, nggih mboten? Langsung menjadi manusia yang mulia, menjadi pemimpin dunia, itu karena Al-Quran. Kok sekarang banyak orang-orang yang menggiring benci Arab, budaya Arab, macam-macam. Ini intinya sebetulnya ini mau benci Islam, tetapi tidak mungkin hari ini benci Islam. Benci Islam sing ora salatnya jengkel kok. Masalah azan sing ora salat jengkel kok Pak. Nggih mboten? Iya, saya dulu Pak Menteri yang dulu itu ketika mau menurunkan suara Al-Quran itu di daerah Sukoharjo sana, itu sampai ada yang mengatakan, "Kula niku ya ora tau salat, ning pel mbiyen sing jenenge azan niku nggih seru ngoten niku. Lah sakniki kok makon ngedonake, gelut kula lawan ngono. Ora salat lho Pak kuwi." Aja, apa meneh sing salat? Yakin Pak enggak salat dia. Kula niku ora salat. Ini kok Islam kok di ngotenake. Oh kula nggih mboten tampa, ora trima. Mendah sing saya salat. Nggih mboten Pak. Masyaallah, itulah Pak ya. Jadi luar biasa. Fa kembali kepada ilmu. Fa itu lanjut, langsung. Artinya siapa saja yang beramal soleh langsung akan falanuh iyannahu hayatan thayyibah, akan langsung diberi kehidupan yang baik. Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan ayat ini menerangkan hayatan thayyibah, hidup yang bahagia. Gitu Pak. Apakah hidup bahagia harus kaya? Enggak. Orang miskin kalau pengen hidup bahagia enggak harus kaya, tapi beramal solehlah. Karena bahagia ada di sini. Begitu. Apa orang yang tinggal di desa pengen bahagia harus tinggal di kota? Enggak. Tetaplah tinggal di desa tapi beramal soleh. Apa orang yang pengen bahagia, orang yang tinggal di gubuk derita, omah elek? Apakah orang yang pengen bahagia karena dia omahe ora apik harus pindah istana? Enggak. Yang penting dia beramal soleh. Apa ketika sudah pindah di istana mesti bahagia? Belum tentu.
Apa hari ini orang-orang yang tinggal di istana bahagia? Belum tentu. Ora percaya takoke. Gitu Pak. Bahagia bukan di situ. Tapi bahagia itu dari Allah. Yang memberi kebahagiaan itu Allah, bukan harta, bukan kekuasaan. Bahkan yang hari ini punya kekuasaan wedi, khawatir mulai kampanye, Pak. Sampai lo kampanye kadang-kadang gue ayat kursi barang, gue ayat kursi barang, mau tanggung soleh kursi lali ayate pirang-pirang, karena sudah ngawur ya Pak, begitu, ngoten loh Pak. Kalau wa itu jeda, maka Bapak Ibu presani wa, ini nggak ditulis terjemahannya. Ada yang punya Al-Quran, punya terjemah, coba diterjemahkan. Walanat ziyannahum, apa artinya? Ayo Pak, men ngecek Quran Magelang ngerti Temanggung podo pora jajal. Bapak ya, begitu. Coba Pak dipresani. Ada yang salah satu bacakan, saya ingin tahu saja. Walanat ziyannahum, dan ada yang sudah bisa ketemu? Ini sahum alaihim wa ulaika ini kira dong ngasok Quran apa? Oh ya, ada yang sudah ketemu. An-Nahl 97 surat ke-16. Walanat ziyannahum, monggo diterjemahkan. Ada yang sudah ketemu? Pak, nggih Bapak. Dan barang siapa mengerjakan, monggo terus nggih. Terus ngoten apa? Barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki maupun perempuan dengan keadaan beriman, Ya. maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, Hayatan thayyibatan, ya. dan akan beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Dan akan karena nggak sekarang. Jeda. Akan diberi pahala, balasan pahala. Bapak Ibu, pahala itu di dunia apa di akhirat? Artinya kita harus mati dulu. Syaratnya jeda kok. Pakai uang kok. Dadi nek sing ora percaya karo akhirat mati yo dhisik mangke weanan ngono. Cetha to Pak? Mati yo dhisik mangke SM. Nggih niki petuk malaikat mungkar nakir kula. Ngono. Nggih Pak, jadi kula nek matur sok kaya ngoten niku muga-muga ora kaget Pak yo. Cetha to Pak? Ngoten mawon Pak. Polisi wingi Pak Kapolres minta ngaji kok Pak. Kemis itu saya ngisi di Polres Pak. Kapolsek kabupaten datang, gitu Pak, rawuh semua. Alhamdulillah do kerso ngaji. Pak Kapolres, Wakapolres, ya semua do ngaji. Alhamdulillah. Malah lebare Pak Ustad, anu nggih mangke khutbah Jumat di sini. Nggih nek khutbah Jumat kula 28 sagete. 70 dina pisan. 28-an. Nek selapanan kalau pun selima Jumat terus kebak kabeh. Nah, 28 mangke tak patur kalih mriku. Oh nggih. Gitu Pak. Jadi kita dakwah di mana saja kita kenalkan, Pak. Pak Bu, niki jane dereng rampung. Ning suatu saat saya sowan lagi tak sampaikan ini supaya penjenengan mantap. Mantap Pak ya. Sebentar, mana ini? Ini. Nah, ini juga peluncat-peluncat Pak. Materi ini. Nah, ini Pak Bu, kenapa mesti perlu dakwah dimanapun dakwah? Saya sampaikan kepada Bapak Polisi kemarin juga ini Pak. Dakwah adalah cara kita menyelamatkan diri dari bencana. Ini pernah terjadi pada zaman Utsman bin Affan Pak. Apakah kalian tahu Rasulullah SAW pernah bersabda di atas Jabal Thabir di Mekah? Bersama beliau Abu Bakar, Umar dan saya, kata Utsman. Tiba-tiba gunung bergoncang dan bebatuannya berjatuhan, gempa lindu. Maka Rasulullah SAW menghentakkan kakinya dan berkata, tenanglah Thabir, yang ada di atasmu tidak lain kecuali Nabi.
Siddiq, dan 2 orang pejuang syahid. Bapak Ibu, setelah itu kemudian gunung tenang, batu tidak berjatuhan lagi. Maka para ulama menerangkan, bumi ini akan tenang, desa kita akan tenang, sekolah kita, apalagi pondok kita, apalagi Pak, panti asuhan kita, dan seterusnya masih akan tenang, nyaman kita tempati selama 3 ini masih ada. 1, nabi. Hari ini sudah tidak ada nabi, tapi fungsi nabi masih ada, masih bisa kita teruskan. Apa fungsi nabi? Dakwah. Fungsi nabi dakwah. Dakwah ini kita teruskan. Tugas dakwah terus kita emban. Estafet dakwah kita teruskan. Maka ada namanya majelis MTDK, Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus PP Muhammadiyah. Begitu Pak, ini namanya dakwah. Selama bumi ini tempat tinggal kita masih orang-orang peduli dakwah, bumi nyaman, tempat tinggal ini akan nyaman kita tempati. Yang kedua, selama bumi ini masih ada orang-orang yang jujur, asidik. Ada asidik itu Abu Bakar saat itu. Selama bumi ini masih ada orang-orang yang jujur. Petaninya petani yang jujur. Petani yang jujur niku petani sing ora tahu ngambake sawahe dhewe. Orang ngambake kebonane dhewe. Ini petani yang jujur. Petani ora jujur ya niku sawahe kancane saya entek. Mata kon sampeyan kok saya ombo sawahe, aku ngewangi ke mesake wis tuwa ngono jawabane kok. Jare mending ngewangi kono wis tuwa mesake. Astagfirullahaladzim. Ada yang begitu Pak Bandungan? Hah? Oh onten Pak. Sing sok ngambake sawah niku padha. Tak jauh berbeda. Bahasa Arabe wala kace alahu. Napa niku artine? Wala kace. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Nah, itulah petani nggak jujur. Apa ada pedagang nggak jujur? Ada. Apa ada peternak nggak jujur? Ada. Peternak nggak jujur ada ternyata Pak. Pripun peternak nggak jujur? Misalnya kemitraan. Kalau nunggu ngerti nggak? Karena ada tamu rawuh omong-omongan. Apa kata tamu itu? Oh no, petani sing ora jujur, peternak nggak jujur. Piye carane? Dia punya tempat, punya kandang, tapi tidak punya modal kan gitu. Makanya kemudian bibitnya dari kemitraan dari sana, pakan dari sana, obat dari sana. Maka misal hari Senin datanglah bibit, pakan dan sebagainya. Dia pinter, Selasa juga dia nambahi 200 bibit ayam, padahal tadi dari sana sudah 2000 bibit ayam pedaging, tambahi 200, jadi 2200. Mangan melu kono, obat melu kono, ning mati ora melu, ngono Pak. Lah pinter to niki. Nah, ora nakal, cerdas. Astagfirullah. Masan 40 dina mangsane panen, sedina sadurunge sing 200 tokke. Utuh ora ono sing mati, lemu-lemu. Ah sing 2000 ditung sing mati piro kan gitu. Wonten mboten? Heh? Loh, kok double iso napa pelaku napa pripun iki? Ora. Astagfirullahaladzim. Lah ya memang di mana-mana sekarang do koyo sing marai ora tentrem urip niku jane ora jujur niku, Pak. Asidik jujur. Kejujuran, Pak. Pemilu jujur ora? Kok do ngerti? Oh, aku tuh undang-undangnya jujur, Pak ya. Nek dulu cilik saya ada luber, Pak ya. Langsung, umum, bebas, rahasia. Termasuk tidak rahasia lagi, arek mangkat kon mampir kon dahar kon munjuk, dihormati, disegani preso. Nah, diamplopi, Pak niki damel sangu dateng TPS. Saka ngomah wis manteng aku kudu kae. Ngono.
Mbasan wis ana duit abang, warnane abang nih Pak. Ora usah nganggo kacamata cetha nek niku kok. Dit pira niku? 100 langsung maleh mesakake. Dan sebagainya dan sebagainya. Itulah sing marai bubar ra karu-karuan itu di situ, Pak. Lah kemudian kejujuran dari mana munculnya? Dari dakwah. Dakwah inilah mengajak kepada kejujuran. Yang terakhir adalah syahid. Orang-orang yang punya jiwa-jiwa pejuang berharap syahid. Jiwa pejuang, di sekolah kita berjuang. Dan gitu Pak. Di panti asuhan kita berjuang. Membangun sekolahan kita berjuang. Membebaskan tanah kita berjuang. Ya Pak Kepala, Pak Ari. Arek membebaskan tanah 8.000 punjul,9. Ini makanya caranya apa? Kerahkan jamaah. Soakei pengajian tentang motivasi akhirat. Insya Allah nanti do nyumbang Pak. Boten Pak Ari. Wong sak Bandungan iki dihadirkan semua, tuh Pak. Jumake tita provokatori. Kondo nyumbang tuku lemah kan gitu Pak. Dadi. Nek cara sesasi pisan lho ya oleh oke Pak. Setahun nanti. Lah gitu Pak. Jadi pejuang-pejuang yang bisa berjuang dengan hartanya. Yang bisa dengan ilmunya. Yang punya kendaraan jemput ustadz, ngoten Pak. Ojo koyo jae langkung. Kenapa di Muhammadiyah ora gelem dadi dai? Do wegah. Wong dai Muhammadiyah ki jae langkung kok maka datang tak diundang, maka pulang tak diantar. Mulangel golek dai Muhammadiyah. Iya Pak ya. Begitulah kadang-kadang. Jadi kondo anu dewe-dewe Pak ya. Nah makanya mana bapak ibu yang putrane dikader jadi dai. Ora ono sing ngacung, pegah rekoso. Begitu Pak ya. Nah gitu. Jadi jarang bapak ibu yang muga-muga anakku dadi kiai, dadi ustadz di Muhammadiyah. Longko Pak. Gitu, langka. Kenapa? Mesake men mangkat sadurunge subuh. Begitu sudah turu wis. Saya itu sudah tak siapkan anu loh Pak. Tadi malam sampai tak gaweke niku. Nah enggak pripun ya. Nah, jadi mriki niku tak waktu nih jam putu punjul. Niki teh mriki ajeng tak pameri jane. Sik, niki tak pameri sing niki mawon riyen. Nah. Nek iki video, Pak. Nah, pamer ki penting, Pak niki. Niki Pak, pameran ting Jeporo. Niki ranting lho, Pak. Kajian Ahad pagi ranting sing rawuh kaya ngeten niki, Pak. Niki sing rawuh, Pak. Niki ranting lho Pak, di atas 1000. Masya Allah Bapak Ibu. Niki lah asli Pak. Kenapa? Semangat jiwa-jiwa pejuang. Semua pejuang. Kalau bapak-bapak ibu-ibu ini menjadi pejuang, satu bapak berjuang minggu depan harus membawa 1 penggemar lagi. Ora kamot Pak ini kelas. Kalau setiap bapak membawa 1, ibu membawa 1. Aku seminggu kudu golek 1 tambahan. Sing tak boncengke tak jemput. Nek ora kamu tak golekke mobil gratis men melu kuliah pagi. Itu caranya gitu. Ojo mangkat dhewe tuh kok istiqomah lurus enggak. Ya menga-mengo golek penumpang gitu loh Pak. Untuk kok mantem mangkat diajak, ayo Pak ngaji Pak. Sing ngisi ustad lanangmu dadi ngono. Lanangmu dadi. Begitu nama saya memang begitu Pak. Jadi ini aja, ini berjuang. Bisa begini karena semua punya jiwa yang sama, frekuensinya sama, semangatnya sama. Nek pakai sepeda motor kok sing kula tak derek ngaji. Waduh, ora kamot nek nggo motor, nggo mobil. Waduh, aku ora ndek mobil, celuk-celuk mobil ambulan. Ambulan kondo lagi itu Pak. Artinya kita itu berpikir terobosan untuk kemajuan. Ndak apa-apa pakai ambulan tuh Pak. Wong gek loro doan loro ati. Pengen ngaji. Ya loro, ning sing kejet-kejet gek atine jane. Nek awake sehat. Gek rada parah itu, rada apa niku? Rada komplikasi jane atine. Akhir ngaji gitu loh Pak. Paham Bapak Ibu ya?
mekaten. Pun niki mawon pun awan. 10 menit ditambah meneng. Bapak Ibu nyuwun pangapunten panjenengan kula niku sok modele ngoten niku guyon-guyon muga-muga nggih di ngapunten nek ana salah iki Pak. Insyaallah sanes hotel saya sowan lagi. Apakah nek bulan Ramadan tidak bisa Pak? Dan saya ini Ramadan yang sudah masuk 20-an Pak ya. Nah, ini ada yang pagi, ada yang sore, habis sore itu ya begitulah. Jadi nek Ahad semua Ramadan sudah penuh. Kangelan sekali kalau udah Ramadan itu Pak ya. Jadi ngapunten, mungkin saya bisa sowan lagi nanti pasca Ramadan. Kecuali ada diganti kuliah subuhnya jadi berbuka bersama, mungkin beda. Ada acara inti, ada acara untu. Donggowo dewi-dewi ini loh Pak. Demikian kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Aku lu qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngenjing belela. Jamaah rahimakumullah, mekaten kajian wonten injang menika mugi-mugi waget nambah ilmu so pangertosan kita. Amin. Sebelum kita tutup enten pinten-pinten pengumuman ingkang sepindah. Alhamdulillah infak unjang punika pikantuk kang 100.000 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengumuman ingkang angka kalih saking Aisyah cabang Bandungan, monggo dumateng ibu-ibu Aisyah ingkang badhe ngaturaken pengumuman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa beraktivitas di pagi hari ini. Untuk di kesempatan hari ini saya sebagai PCA Bandungan ingin mengumumkan bahwa pada hari Sabtu 2 minggu yang akan datang akan kami selenggarakan pelatihan budidaya anggrek dan kemitraan kalajengking. Kegiatan ini diinisiasi oleh MPM, Majelis Pembinaan Majelis Pemberdayaan Masyarakat PDM Kabupaten Magelang, bekerjasama dengan Aisyah dan juga PAI, yaitu Perhimpunan Anggrek Indonesia. Monggo ibu-ibu atau bapak-bapak bisa ya yang berkeinginan untuk belajar budidaya anggrek dan untuk mengikuti kemitraan dari budidaya anggrek kalajengking ini, monggo bisa mengikuti kegiatan ini di hari Sabtu 2 minggu yang akan datang, yaitu di hari tanggal 26 Maret 2022. Karena nanti peserta akan mendapat, untuk tempatnya nanti di Bandungan saja, mengikuti jumlah peserta yang akan mengikutinya. Terus untuk fasilitas yang akan diberikan yaitu 1 buah bibit anggrek kalajengking, juga snack dan makan dan minum, itu yang akan diberikan. Untuk kontribusi yang harus dibayarkan yaitu Rp50.000 dengan fasilitas tersebut di atas. Hanya itu, monggo nanti untuk pendaftarannya untuk ibu-ibu Aisyah bisa langsung melalui saya ataupun di grup WA yang ada di Aisyah, yaitu grup keluarga Aisyah ataupun grup lansia Aisyah Bandungan. Untuk bapak-bapak monggo nanti bisa melalui admin Lazismu Bandungan ya Mas Rizky. Yang berminat monggo dipersilahkan untuk mendaftar secepatnya, karena untuk bibit kalajengking, anggrek kalajengkingnya tidak bisa mendadak disiapkannya oleh PAI Magelang. Sekian pengumuman dari Aisyah.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengumuman dari Ibu Aisyah. Untuk salajengipun monggo majelis menika kita tutup serangan kanthi doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sangka kau lahiri bila taufik wa teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wonten enjang menika panitia pikantuk donatur kagem MPS. Monggo dumateng bendahara waket mendhet